Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan kali ini. Kita akan bicara tentang synchronization. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas mengenai konsep synchronization, physical clock, global positioning system, clock synchronization algorithm, logical clock, jam logical import, vector clock, mutual exclusion, centralized algorithm, decentralized algorithm, dan terakhir token ring algorithm. Mengenai konsep synchronization, dalam pembahasan sebelumnya telah melihat proses dan komunikasi antara proses. Meskipun komunikasi itu penting, itu bukan keseluruhan cerita. Yang terkait erat adalah bagaimana proses bekerja sama dan menyinkronkan satu sama lain. Kerjasama sebagian didukung oleh cara penamaan yang memungkinkan proses setidaknya berbagi sumber daya atau entitas pada umumnya dalam hal ini berkonsentrasi pada bagaimana proses dapat disinkronisasikan. Misalnya, penting bahwa beberapa proses tidak secara bersamaan mengakses sumber daya bersama. Seperti printer, tetapi bekerja sama dalam memberikan satu sama lain akses eksklusif sementara. Ternyata, sinkronisasi dalam sistem terdistribusi seringkali jauh lebih sulit dibandingkan dengan sinkronisasi dalam sistem uniprosesor atau multiprosesor. Masalah dan solusi yang dibahas dalam pembahasan ini pada dasarnya agak umum dan terjadi dalam banyak hal situasi berbeda dalam sistem terdistribusi. Dengan dimulai dengan diskusi tentang masalah sinkronisasi berdasarkan waktu aktual, diikuti oleh sinkronisasi di mana hanya masalah pemesan relatif daripada pemesan dalam waktu absolut. Dalam sistem terpusat, waktu tidak ambigu. Ketika suatu proses ingin mengetahui waktu, itu membuat panggilan sistem dan kernel mengatakannya. Jika prosesor meminta waktu dan sedemikian rupa sedikit kemudian proses B meminta waktu, nilai yang B dapatkan adalah akan lebih tinggi dari atau mungkin sama dengan nilai yang didapat oleh A. Ini tentu tidak akan lebih rendah dalam sistem tidak terdistribusi. Mencapai kesepakatan tentang waktu bukanlah hal sepele. Jika suatu program terdiri dari 100 file, tidak harus mengkompilasi ulang semua karena satu file telah diubah sebagai meningkatkan kecepatan di mana programmer dapat bekerja. Cara membuat biasanya berfungsi adalah sederhana. Ketika program selesai mengubah semua file sumber, ia menjalankan make yang memeriksa waktu di mana semua file sumber dan objek terakhir diubah. Jika file sumber input C memiliki waktu 2151 dan objek file input O yang sesuai memiliki waktu 2150, pastikan bahwa input C telah diubah sejak input O dibuat. Dan dengan demikian input C harus dikompilasi ulang. Di sisi lain, jika output C has time 2144 dan output O punya waktu 2145, tidak diperlukan kompilasi. Dengan demikian, maka menelusuri semua file sumber untuk mencari tahu yang mana yang perlu dikompilasi ulang dan memanggil compiler untuk mengkompilasi ulang mereka. Sekarang bayangkan apa yang bisa terjadi dalam sistem terdistribusi di mana tidak ada kesepakatan global tentang waktu. Misalnya output O memiliki waktu 2144 seperti di atas dan tidak lama kemudian output C dimodifikasi tetapi diberi waktu 2143 karena jam pada mesinnya sedikit di belakang. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, nanti kita lihat gambar 61. Make tidak akan memanggil kompilator. Program biner yang dapat dieksekusi kemudian akan berisi campuran file objek dari sumber lama dan sumber baru. Ini mungkin akan crash dan programmer akan menjadi gila mencoba memahami apa yang salah dengan kode tersebut. Perhatikan gambar 1 berikut ini. Di sini ada suatu perbedaan di mana waktu itu tidak dalam satu kesamaan. Contoh misalnya, yang pada gambar bagian atas itu merupakan komputer dalam proses running compiler. Dan pada bagian bawahnya itu komputer dalam keadaan kondisi run editor atau dalam kondisi mengedit, ya. Kemudian pada saat bagian atas kita lihat pada time according local clocknya menunjukkan 2144, sedangkan time
According local clock, pada saat editor run atau tahap editing, dia berada pada waktu 2143. Karena perbedaan kondisi timing yang berbeda, sehingga hal ini akan menjadikan apa? Suatu kejadian crash, di mana kita berpikir tidak alamiah begitu. Kemudian, karena compiler dalam kondisi run itu pada posisi 2144, sedangkan editor runs atau posisi edit itu pada posisi 2143, ini mengakibatkan tumpang tindih. Karena apa? Tidak akan terjadi proses yang secara normal akan dilakukan. Karena timingnya berbeda dalam local clock-nya itu. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Masing-masing mesin memiliki jamnya sendiri-sendiri. Suatu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain mungkin akan diterapkan sebelumnya. Nah, ini mengakibatkan timbulnya suatu kejadian yang disebut dengan crash. Nah, disinilah nanti programmer akan mengalami kebingungan dalam pemahaman time according local clock pada saat compiler run maupun editor run. Kali ini kita akan bicara mengenai physical clock. Hampir semua komputer memiliki sirkuit untuk melacak waktu, meskipun penggunaan kata jam secara luas digunakan untuk perangkat berikut ini. Mereka sebenarnya bukan jam dalam arti biasa. Timer mungkin kata yang lebih baik. Timer komputer biasanya kristal kuarsa mesin tepat ketika disimpan di bawah tekanan. Kristal kuarsa berosilasi pada frekuensi yang ditentukan dengan baik yang tergantung pada jenis kristal. Bagaimana itu dipotong dan jumlah ketegangannya terkait dengan masing-masing kristal adalah dua register, counter dan register holding. Setiap osilasi, kristal menurunkan counter dengan satu. Ketika penghitung mencapai 0, interupsi dihasilkan dan penghitung dimuat ulang dari holding register. Dengan cara ini dimungkinkan untuk memprogram timer untuk menghasilkan interrupt 60 kali per detik atau pada frekuensi yang diinginkan. Setiap interupsi disebut satu centang jam. Ketika sistem diboot, biasanya ia meminta pengguna untuk memasukkan tanggal dan waktu, yang kemudian dikonversi ke jumlah kutu setelah beberapa tanggal awal yang diketahui dan disimpan dalam memori. Sebagian besar komputer memiliki RAM CMOS yang didukung baterai khusus sehingga tanggal dan waktu tidak perlu dimasukkan pada boot berikutnya. Pada setiap stick jam, prosedur layanan interupsi mengembangkan satu waktu yang tersimpan dalam memori. Dengan cara inilah jam perangkat lunak tetap up to date. Selanjutnya kita akan bicara Global Positioning System. Sebagai langkah menuju masalah sinkronisasi jam aktual, pertama-tama mempertimbangkan masalah terkait, yaitu menentukan posisi geografis seseorang dimanapun di bumi. Masalah penentuan posisi ini dengan sendirinya dipecahkan dengan sangat spesifik. Sistem terdistribusi khususnya yaitu GPS yang merupakan akronim untuk sistem penentuan posisi global. GPS ini adalah sistem terdistribusi berbasis satelit yang diluncurkan pada tahun 1978. Meskipun telah digunakan terutama untuk aplikasi militer, dalam beberapa tahun terakhir GPS telah menemukan jalannya ke banyak aplikasi sipil, terutama untuk navigasi lalu lintas. Namun ada lebih banyak domain aplikasi lainnya. Misalnya, ponsel GPS sekarang memungkinkan penelepon melacak posisi masing-masing. Fitur yang mungkin terlihat sangat berguna saat Anda tersesat atau dalam masalah. Prinsip ini dapat dengan mudah diterapkan untuk melacak hal-hal lain juga, termasuk hewan peliharaan, anak-anak, mobil, kapal, dan sebagainya. Ikhtisar GPS yang sangat baik dan luar biasa ini. Baik, kita akan lanjut ke clock synchronization algorithm. Semua algoritma memiliki model dasar sistem yang sama. Setiap mesin diasumsikan memiliki timer yang menyebabkan interupsi H kali per detik. Ketika timer ini padam, pengendali interupsi menambahkan 1 ke jam perangkat lunak yang melacak jumlah interupsi sejak beberapa waktu yang disepakati di masa lalu. Lalu sebut nilai jam ini adalah C besar. Lebih khusus lagi, ketika waktu UTC adalah T, nilai jam pada mesin P adalah CPU. Dalam dunia yang sempurna akan memiliki CPU sama dengan T.
Untuk all P dan semua T, dengan kata lain C U sama dengan DCL DT. Idealnya khusus harus 1 C. T disebut frekuensi, P sebagai jam pada waktu T. Kemiringan jam didefinisikan sebagai C T-1 dan menunjukkan sejauh mana yang frekuensinya berbeda dengan clock yang sempurna. Offset relatif terhadap waktu tertentu T CPU min T. Penghitung waktu nyata tidak mengganggu tepat H kali sedetik. Secara teoritis, timer dengan H sama dengan 60 harus menghasilkan 216.000 interupsi atau kutu per jam. Dalam praktiknya, kesalahan relatif yang dapat diperoleh dengan chip pengatur waktu modem adalah sekitar 10 min 5. Yang berarti bahwa mesin tertentu dapat mendapatkan nilai di kisaran 215.998 hingga 216.002 interupsi per jam. Lebih tepatnya jika ada beberapa hal yang konstan. Jadi lihat persamaan berikut ini. 1 min P kurang dari sama dengan DC per DT kurang dari sama dengan 1 per P. Kira-kira demikian. Timer dapat dikatakan bekerja dalam spesifikasinya. Konstanta P ditentukan oleh pabrikan dan dikenal sebagai lanjut drift maksimum. Perhatikan bahwa laju drift maksimum menentukan sejauh mana kemiringan jam dibiarkan berfluktuasi. Jam lambat, sempurna, dan cepat ditampilkan pada gambar 1. Perhatikan gambar 1 ini, hubungan antara waktu jam dan UTE saat jam dicentang pada tingkat yang berbeda. Pada garis lurus itu vertikal itu menggambarkan clock time C, sedangkan garis horizontal menggambarkan UTC T. Di mana perfect clock itu menggambarkan pada sudut 45 derajat, yaitu DC per DT sama dengan 1. Ya kan? Kemudian slow clock-nya itu menggambarkan DC per DT kurang dari 1. Sedangkan fast clock itu dikatakan DC per DT lebih besar dari 1. Sehingga kalau kita perhatikan, standar normalnya adalah DC per DT sama dengan 1. Artinya keberimbangan antara fast clock dengan slow clock. Sedangkan di slow clock itu berarti nilai DC per DT kalau kurang dari 1, maka dikatakan slow clock. Sedangkan DC per DT jika lebih besar dari 1, maka dikatakan fast clock. Itulah hubungan antara waktu jam dan UTE saat jam dicentang pada tingkat yang berbeda. Ini kita akan bicara mengenai logical clocks. Sejauh ini diasumsikan bahwa sinkronisasi jam secara alami terkait dengan waktu nyata. Namun, juga dapat dilihat bahwa mungkin cukup bahwa setiap node menyetujui waktu saat ini. Tanpa waktu itu harus sama dengan waktu sebenarnya. Dapat melangkah lebih jauh untuk menjalankan make, misalnya cukup bahwa dua node setuju bahwa input O sudah usang oleh versi baru input C. Dalam hal ini, melacak kejadian masing-masing seperti memproduksi versi input C baru adalah yang penting. Untuk algoritma ini adalah konvensional untuk berbicara tentang jam sebagai jam logis. Poin pertama, kita akan bicara jam logical Lamport, karena yang menemukan si Lamport, maka disebut jam logical Lamport. Untuk menyinkronkan jam logis, Lamport mendefinisikan hubungan yang disebut terjadi sebelum ekspresi A terjadi sebelum B. Dan berarti bahwa semua proses setuju bahwa peristiwa pertama A terjadi, kemudian sesudahnya peristiwa B terjadi. Relasi terjadi sebelum dapat diamati secara langsung dalam dua situasi. Yang pertama, jika A dan B adalah peristiwa dalam proses yang sama, dan A terjadi sebelum B, maka A terjadi sebelum B benar. Yang kedua, jika A adalah peristiwa dari suatu pesan yang dikirim oleh satu proses, dan B adalah peristiwa dari pesan yang diterima oleh proses lain, maka A terjadi sebelum B. Poin kedua, kita akan bicara vector clock. Jam logis Lamport mengarah ke situasi di mana semua peristiwa dalam sistem terdistribusi benar-benar dipesan dengan
properti bahwa jika peristiwa terjadi sebelum peristiwa B, maka surat wasiat juga akan ditentukan dalam pemesanan sebelum B, yaitu C A kurang dari C B. Namun dengan jam Lamport, tidak ada yang bisa dikatakan tentang hubungan antara dua peristiwa A dan B dengan hanya membandingkan nilai waktu mereka CA dan CB. Masing-masing dengan kata lain, jika CA lebih kecil dari CB, maka ini tidak berarti bahwa memang pernah terjadi sebelumnya. Sebelum B tentunya. Sesuatu yang lebih dibutuhkan untuk hal tersebut. Sekarang kita akan masuk ke mutual exclusion. Fundamental untuk sistem terdistribusi adalah concurrency dan kolaborasi antara berbagai proses. Dalam banyak kasus, ini juga berarti bahwa proses perlu mengakses sumber daya yang sama secara bersamaan. Untuk mencegah akses rentak seperti itu, merusak sumber daya atau membuatnya tidak konsisten. Solusi yang diperlukan untuk memberikan akses timbal balik yang saling menguntungkan melalui proses. Pada bagian ini dapat dilihat beberapa algoritma distribusi yang lebih penting yang telah diusulkan. Algoritma eksklusi mutual terdistribusi dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yang berbeda. Dalam solusi berbasis token, saling mengecualikan dicapai dengan mengirimkan pesan khusus antara proses yang dikenal sebagai token. Hanya ada satu token yang tersedia dan siapa yang pernah memiliki token itu diizinkan untuk mengakses sumber daya bersama. Setelah selesai, token diteruskan ke proses selanjutnya. Jika suatu proses memiliki token tidak tertarik mengakses sumber daya, itu hanya meneruskannya. Solusi berbasis token memiliki beberapa sifat penting. Pertama, tergantung pada bagaimana prosesnya diatur. Mereka dapat dengan mudah memastikan bahwa setiap proses akan mendapat kesempatan untuk mengakses sumber daya. Kali ini kita akan berbicara banyak tentang algoritma. Ada 4 algoritma yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai centralized algorithm. Cara paling mudah untuk mencapai mutual exclusion dalam sistem terdistribusi adalah dengan mensimulasikan bagaimana hal itu dilakukan dalam sistem satu prosesor. Satu proses dipilih sebagai koordinator. Setiap kali suatu proses ingin mengakses sumber daya bersama, ia mengirimkan pesan pertanyaan kepada koordinator yang menyatakan sumber daya mana yang ingin diakses dan meminta izin. Jika tidak ada proses lain saat ini mengakses sumber daya itu, koordinator mengirimkan kembali izin pemberian jawaban. Ini yang dimaksud dengan centralized algorithm. Yang kedua yaitu decentralized algorithm. Memiliki koordinator tunggal seringkali merupakan pendekatan yang buruk untuk menggunakan algoritma pemungutan suara yang dapat dieksekusi menggunakan sistem berbasis ADHT. Intinya, solusi mereka memperluas koordinator pusat dengan cara berikut. Setiap sumber daya diasumsikan direplikasi n kali atau sekian kali. Setiap replikasi memiliki koordinator sendiri untuk mengendalikan akses dengan proses bersamaan. Namun, setiap kali suatu proses ingin mengakses sumber daya, ia hanya perlu mendapatkan suara mayoritas dari 111 lebih besar dari nilai dua koordinator. Algoritma ketiga, kita bicara mengenai distribute algorithm. Bagi banyak orang, memiliki algoritma yang benar secara probabilistically tidak cukup baik. Jadi para peneliti telah mencari algoritma eksklusi mutual terdistribusi deterministik. Makalah Lamport tahun 1978 tentang sinkronisasi jam menyajikan yang pertama. Richard dan Agrawala tahun 1981 membuatnya lebih efisien. Algoritma Richard dan Agrawala mensyaratkan bahwa ada urutan total semua peristiwa dalam sistem. Artinya, untuk setiap pasangan peristiwa seperti pesan, itu harus jelas mana yang sebenarnya terjadi terlebih dahulu. Algoritma Lamport disajikan dalam salah satu cara untuk mencapai pemesanan ini dan dapat digunakan untuk memberikan stempel pada waktu untuk mengeluarkan bersama yang didistribusikan. Inilah yang disebut dengan distribusi
algoritma. Dan algoritma keempat yang merupakan algoritma terakhir yang akan saya sampaikan mengenai token ring algoritma. Pendekatan yang sama sekali berbeda untuk mencapai saling pengecualian secara deterministik dalam sistem terdistribusi. Pada jaringan bus, seperti yang ditunjukkan pada Ethernet tanpa urutan proses yang melekat. Dalam perangkat lunak, cincin logis dibangun di mana setiap proses ditugaskan posisi di cincin. Posisi the ring dapat dialokasikan dalam urutan numerik alamat jaringan atau cara lain. Tidak masalah apa pemesanannya. Yang penting adalah bahwa setiap proses mengetahui siapa yang akan mengikuti inline berikutnya dengan sendirinya. Demikian pembahasan pertemuan 6 kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.